Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ada di pelajaran tabligh dan semoga kita bisa menjadi pembicara yang unggul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah dengan pelajaran tabligh kita menjadi pembicara yang unggul. Dan yang akan kita pelajari di pelajaran tabligh ini adalah yang pertama adalah pelajaran yang bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Dan kita juga akan dilatih untuk bisa menyampaikan pelajaran tablik dengan cara yang sistematis. Oke? Dan juga kita semoga bisa terampil menyampaikannya. Sudah percaya diri, tambah sistematis, dan juga terampil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ternyata survei membuktikan bahwa tablik merupakan di antara 5 hal besar yang ditakuti oleh penduduk dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Insya Allah kita adalah orang yang bukannya takut tapi berani berbicara di depan umum. Insya Allah tablik akan mengajak dan mengajarkan kita untuk demikian. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang rahasia meningkatkan keahlian diri. Ini rahasia loh ya, tapi di tablik ini rahasia tersebut akan kita bongkar. Seperti apakah rahasianya? Ternyata untuk bisa menjadi pembicara yang unggul, kita harus memiliki 3 hal, yaitu hirsun, dorongan dalam diri yang sangat kuat. Dan yang kedua adalah ilmu, bagaimana tata cara menyampaikan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, jangan lupa, tidak cukup dorongan, tidak cukup hanya ilmu, tapi ditambah dengan riadoh, berlatih terus-menerus. Selanjutnya, bagaimana ya supaya kita itu bisa meningkat mentalnya? Nah, supaya kita meningkat mentalnya, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, punya kekurangan dan juga punya kehilapan, banyak kesalahan. Nah, oleh karena itu pastikan bahwa kita tidak berlama-lama ada dalam kondisi hilap, salah, lupa. Tapi kita bagaimana bergerak menjadi pribadi yang keluar dari segala kekurangan itu. Bagaimana caranya? Yang jelas kita harus tahu terlebih dahulu jalan untuk memperbaiki diri. Dan selanjutnya setelah kita kembali dari hal-hal yang tidak baik, kita balas. Dengan apa? Kita ganti dengan apa? Dengan berbagai amal soleh sekecil apapun. Insya Allah itu akan menjadi pendongkrak ya munculnya percaya diri dalam diri kita. Dan jangan lupa yang terakhir kita harus mulai membiasakan diri. Baligu ani walau ayah. Sampaikanlah dariku kata baginda Rasulullah walaupun satu ayat baru punya satu ayat pede saja untuk disampaikan begitu. Dan selanjutnya dalam tablik yang singkat ini panduannya adalah kita pahami bahwa dalam menyampaikan redaksi tablik kita itu memiliki 3 hal, yaitu pembukaan, inti, dan juga penutup. Pembukaan sebagai cara untuk lepas landas, ibarat sebuah pesawat terbang. Kalau setelah lepas landas berarti posisinya berada di udara, sedang terbang. Orang yang terbang, nah itu mereka bisa melakukan segala apapun, ya, dan bisa melihat yang di bawah itu dengan pandangan yang luas. Jadi kalau kita sudah mampu menggenggam yang inti, kita akan lebih leluasa untuk menyampaikan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kita tidak berlama-lama, tapi kita akhiri. Sudah sampai kepada inti, kita akhiri. Dengan apa? Dengan kalimat penutup. Ibarat pesawat yang sedang terbang, maka kalimat penutup itu menjadi landing atau turunnya pesawat terbang. Sehingga seseorang bisa kembali ya beraktivitas demikian. Dan selanjutnya di dalam pembukaan tips triknya adalah pembukaan itu meliputi 5 hal. Yang pertama salam, coba nikmati salam kita. Seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ditambah dengan grabbing. Nanti dijelaskan. Lalu puji-pujian kepada Allah. Nah, puji-pujian yang singkat contohnya adalah Bismillah
Alhamdulillah amma ba'du. Dilanjutkan dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan selanjutnya pembukaannya dilanjutkan dengan sapaan. Apa kabar semuanya? Sudah pada makan belum? Contohnya demikian. Nah, setelah pembukaan kita masuk ya ke inti, dan sebelum ke inti ada grabbing dulu. Nah, grabbing itu tujuannya apa sih? Tujuannya tiga. Yang pertama adalah merangkul audiens, mengajak audiens, dan juga memfokuskan audiens. Sehingga apa? Sehingga mereka itu betul-betul ingin mendengar apa yang kita sampaikan. Dengan cara apa ya kita melakukan proses grabbing? Banyak cara bisa dilakukan supaya kita bisa nge-grab ya, melakukan grabbing terhadap pendengar. Yang pertama, kita bisa dengan memberikan pertanyaan yang singkat. Ingat ya, pertanyaan yang jawabannya singkat. Contoh misalkan seperti tadi, apa kabar semuanya? Sudah makan belum? Begitu ya. Atau misalkan bisa berupa storytelling. Kita menyampaikan kisah ketika kita kecil, pengalaman dulu ketika kita kecil. Dulu waktu aku kecil, aku pernah mengalami, nah itu grabbing. Orang bakal tertarik ya mendengarkan storytelling atau cerita kita. Atau misalkan menyampaikan kisah atau siroh, sejarah para nabi, para rasul begitu ya. Contoh misalkan baginda Rasulullah Musa alaihissalam begitu luar biasa, punya keberanian, punya kemampuan, semangat untuk menyampaikan. Walaupun dia harus berhadapan dengan tokoh yang sangat dolim saat itu, yaitu Fir'aun. Nah, gitu ya. Nah, juga selanjutnya dilanjutkan dengan dinamika. Ini biasanya kita kenal dengan ice breaking. Juga kita juga bisa nge-grab dengan cara menyampaikan topik yang sedang in. Nah, kalau sekarang topik yang sedang in adalah misalnya virus corona, atau misalkan menyampaikan pantun atau puisi. Nah, contohnya ketika Idul Kurban sebelum penyembelihan bisa dengan pantun seperti ini. Kecikini beli buah, ada buah di atas perban. Bulan ini bulan Zulhijjah, mari kita berkurban. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa bersolawat ya, terlebih bila kita punya suara yang cukup bagus. Nah, tentunya orang akan senang ya mendengar solawat kita. Atau kita juga punya selera humor, boleh disampaikan. Atau misalkan kita tahu ya satu berita atau kabar gitu ya, kita sampaikan. Nah, itu pun akan nge-grab ya, memeluk ya, memfokuskan peserta. Oke, itu di ping. Selanjutnya kita ke inti. Inti itu ibarat terbang ya. Maka kita harus betul-betul menikmati intinya. Dan bagaimana caranya? Simpel saja. Caranya ada tiga. Bahwa kita ketika sedang menyampaikan isi, itu harus menyampaikan atau memiliki kalam atau kata-kata. Dan memang kita supaya kata-katanya betul-betul didengar ya oleh pendengar, kita memang harus punya memiliki bank kata-kata. Maka kita harus nge-save, nabung ya kata-kata, kata-kata yang baru, kata-kata yang hebat. Kita kita tabung ya, kita hafalkan. Dan juga kita membuat naskah supaya apa? Supaya alur dari apa yang kita sampaikan betul-betul terprogram, sistematis, mengalir dan enak didengar oleh pembicara. Maaf, oleh pendengar ya. Selanjutnya ketika kita menyampaikan ya, ingat orang itu juga melihat dengan matanya. Pastikan kita itu tidak diam, terpaku, membatu, tapi dinamis, punya gerak tubuh. Bahkan mata kita ya kontak dengan seluruh pendengar begitu ya. Nah, selanjutnya kita punya suara, pastikan suara kita itu tidak datar tapi bernada. Ada intonasinya, dan juga nanti berikan variasi kapan kita menyampaikan dengan nada sedang, nada tinggi, dan nada rendah. Tujuannya apa? Bismillah, supaya tablik kita betul-betul powerful. Dan selanjutnya kita menuju ke penutup. Ya, kalau sudah beres menyampaikan inti, jangan berlama-lama lagi. Kita selanjutnya akan turun ya dengan kalimat-kalimat penutup. Seperti apa? Ada 5 ya sebagaimana pembukaan, dan yang pertama adalah grabbing. Nah, itu bisa macam-macam ya. Tadi dengan bertanya singkat begitu ya.
Nah, selanjutnya jangan lupa menyimpulkan karena bisa jadi dari uraian yang panjang itu bingung juga ya ini intinya apa? Kita bantu dengan simpulan. Ya, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah bla 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 bla. Juga jangan lupa memberikan ucapan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh pendengar dan juga ditambah dengan doa serta harapan semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang meningkat kualitas diri kita misalkan begitu ya dan juga ditambah dengan doa serta diakhiri dengan salam penutup. Nah, untuk sementara di pertemuan pertama dasar-dasar tablik ya disampaikan demikian dan semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.